Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan pada saat kita menanam anggrek. Baik, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan atas dukungannya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk bisa mendapatkan update video dari kami. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja yang perlu diperhatikan pada saat kita menanam anggrek. Baik, para pecinta anggrek, sobat Banyu Digital Farm, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan media untuk menanam ya, atau media tanam. Apa saja media tanamnya dan apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah terkait dengan media tanam untuk anggrek adalah sifatnya poros. Apa itu poros? Poros itu melewatkan air ya, atau dia menyimpan sedikit air pada saat terjadi penyiraman ataupun terkena air. Ada banyak macamnya, misalnya diantaranya yang saya pakai di sini ya, ini untuk dengan media arang kayu ya. Kemudian ada dengan pakis. Untuk pakis sendiri ada pakis cacah, ada pakis potong ya, dan ada juga pakis yang balok atau kotak. Masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masing ya. Kemudian untuk media yang lain yang biasanya sering dipakai di perkebunan adalah menggunakan moss atau sphagnum moss ya. Ada dua macam, ada moss putih dan moss hitam. Untuk media yang dipilih nantinya juga akan berpengaruh dengan cara kita melakukan penyiraman. Jadi hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah penyiraman. Jadi yang perlu sobat perhatikan adalah apa sih bedanya menyiram dengan memupuk. Jadi pada saat sobat itu melakukan pemupukan, biasanya ada menggunakan spray ya. Kemudian pada saat sobat itu melakukan penyiraman, itu biasa menggunakan gayung atau wadah atau apa ya, atau bahkan ada menggunakan selang ya, bisa ya dengan menggunakan selang. Jadi pada intinya pada saat kita melakukan penyiraman, apa sih yang diperhatikan pada saat penyiraman? Jadi menyiram ya kita lakukan pengguyuran ya. Jadi kalau pada saat misalnya penyiraman yang dilakukan adalah misalnya seperti ini, dan ini harus tembus sampai ke bagian bawah ya. Jadi pada saat kita melakukan penyiraman itu benar-benar kita menyiraman semua media ya. Apabila kita menggunakan media atau alat bantu berupa selang untuk melakukan penyiraman pada anggrek yang sedang berbunga, itu tidak perlu untuk melakukan penyiraman terhadap bunga. Jadi cukup dari daun sampai dengan ke media tanam. Kemudian berapa kali kita harus melakukan penyiraman disesuaikan dengan media tadi. Kalau kita menggunakan media yang sangat poros seperti pakis atau menggunakan arang, kita bisa melakukan 2 kali sehari, termasuk anggrek vanda. Untuk anggrek vanda sendiri tidak menggunakan media, dia hanya menggunakan adalah pot keranjang ya. Jadi akarnya menjuntai. Ini bisa dilakukan penyiraman 2 kali dalam sehari. Kemudian apabila kita menggunakan media moss, disesuaikan juga dengan lingkungannya. Kita cek apakah moss tersebut memang sudah benar-benar mengarah ke kering ya. Cara pengecekannya adalah bisa dengan menggunakan jari. Jadi ditempelkan ya jarinya di media. Jika sudah terasa kering, berarti itu baru memerlukan untuk penyiraman. Jadi bisa jadi apabila kita menggunakan media moss, itu bisa seminggu sekali untuk melakukan penyiraman. Kemudian hal ketiga yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan pemupukan. Jadi untuk pupuk, biasa kita melakukan dengan menggunakan spray ya, untuk pemupukan. Jadi tadi bedanya antara menyiram dan memupuk adalah caranya ya. Jadi kalau menggunakan spray itu adalah dengan cara memupuk. Untuk pupuk sendiri yang digunakan adalah pupuk khusus untuk anggrek, tapi bisa juga dengan pupuk umum untuk tanaman. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan dosis. Untuk setiap pupuk kemasan yang dijual bebas, terutama untuk pupuk yang kimia, biasanya sudah ada takarannya ya, atau dosisnya.
Dan jika kita menggunakan pupuk umum untuk tanaman, dosis yang kita gunakan adalah di bawah dosis yang tertera. Jadi kalau misalnya dalam aturan pakainya adalah misalnya menggunakan 2 mili per liter, kita cukup menggunakan 1 mili per liter. Ini untuk mencegah terjadinya OD atau overdosis. Kemudian apa aja sih pupuk-pupuk yang kita gunakan di dalam pemupukan anggrek? Sebenarnya ada 2 macam pupuk ya. Ada pupuk cair dan pupuk padat. Biasanya untuk yang pupuk jenis padat, dia sifatnya slow release atau dia akan terlepas secara pelan. Jadi kebanyakan untuk pupuk padat atau biasanya dalam bentuk butiran ya, pupuk anggrek ini biasanya bisa mencapai umur pemupukan sampai dengan 180 hari atau kebanyakan di 3 bulan ya atau 90 hari, itu masih efektif. Untuk pemberian pupuk padat biasanya kita cukup ditebarkan di area perakaran. Apabila kita menggunakan pupuk cair, biasanya kita menggunakan spray ya atau alat semprotan seperti ini misalnya. Dalam pemberian pupuknya atau pemberian pupuknya biasanya kita lakukan penyemprotan dari seputaran daun sampai dengan ke media tanam. Baik itu penyiraman dan pemupukan sebaiknya dilakukan pada saat stomata terbuka, yaitu antara jam 7 sampai dengan jam 10 pagi, atau apabila kita sempatnya di sore hari kisaran antara jam 4 sampai jam 5. Itu ya, untuk pada saat kita melakukan penyiraman maupun pemupukan. Terus di mana kita pada saat kita melakukan pemupukan? Biasanya kalau sudah kita melakukan penyiraman, kita beri selang waktu sekitar 1 jam setelah melakukan penyiraman, baru kita lakukan pemupukan. Seperti itu ya. Baik Sobat Penyu Battle Farm, untuk video kali ini cukup 3 item dulu. Nanti kita akan lanjut dengan video berikutnya. Dikarenakan kita untuk durasi yang tidak cukup panjang ya, biar sobat sendiri tidak merasa bosan. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.